Kalian bosan sama film perang yang isinya adu lempar granat dan kontak ratusan peluru dari mesin gun? Film 1917 jawabannya. Film yang disutradarai Sam Mendes ini bakal Portal Movie bahas secara mendalam. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan review film berikutnya. Tak jauh berbeda seperti film Dunkirk besutan Christopher Nolan. Film 1917 yang berlatar Perang Dunia ini boleh dibilang drama perang anti-mainstream, sebab menggambarkan situasi perang dari sisi yang berbeda, yaitu perjalanan dua prajurit Inggris yang diperintah jenderalnya untuk menyampaikan pesan ke batalion lain, di mana keduanya harus melewati berbagai medan perang yang tiap detik dapat merenggut nyawa mereka. Tapi jangan salah, meski 1917 bukan kategori film perang berdarah-darah, dan tidak mengeksplor penokohan secara mendalam, bukan berarti sepanjang ceritanya kita akan dibuat mengantuk. Sebab, film ini memakai pengambilan gambar one long shot, yang artinya, dari awal sampai akhir film, kamera terus menyorot perjalanan tokoh utama tanpa cut sepanjang ceritanya, yang berdurasi 2 jam. Wow, bravo! So pasti, film 1917 sangat luar biasa, dan wajib banget ditonton. Konsep one take one shoot dengan waktu sepanjang itu pasti bikin kita tercengang heran. Gimana bisa melakukan one take shoot sepanjang 2 jam? Yang berarti semua pemain tak boleh sekalipun membuat kesalahan gerak maupun dialog. Atau konsekuensinya harus mengulang kembali dari awal. Jangan skeptis dulu, soal ini nanti akan kita bahas. Blake, pick a man, bring your kit. I hope today might be a good day. Film dengan eksekusi gambar one long shot ini dengan sendirinya membuat penonton seperti orang ketiga yang turut dalam perjalanan dua prajurit tersebut. Di tengah kondisi perang yang mengancam jiwa mereka, 2 jam terasa real time. Sehingga kita terus terkunci merasakan ketegangan meningkat yang dialami para tokoh. Hal itu juga yang secara otomatis menyetir gejolak emosi penonton karena kita seperti ikut menelusuri kengerian suasana perang dunia. Di bawah naungan Universal Pictures dan DreamWorks yang bekerja sama dengan rumah produksi lain, 1917 rilis perdana pada Desember 2019. Anggaran pembuatannya sendiri sekitar 100 juta US dollar atau setara 1,4 triliun rupiah. Adapun dua bintang utamanya adalah George McKay sebagai Kopral Scofield dan Charles Chapman memerankan Kopral Black. Sedikit tambahan soal film ini. Ada satu gerakan yang tampak aneh yang dilakukan aktor Andrew Scott. Pada babak awal film, entah bagian dari akting atau memang tak disengaja, tapi hal itu tak cukup berpengaruh dan tidak mengurangi kualitas film, apalagi merusak jalan cerita. Bagi penonton yang teliti, pastinya akan melihat hal tersebut. Silahkan temukan sendiri dan pasang mata baik-baik. Selain sebagai sutradara, Sam Mendes juga orang yang menulis naskah ceritanya bersama Krysty Wilson. Mendes sendiri tercatat pernah meraih penghargaan Oscar tahun 2000 sebagai sutradara terbaik dari filmnya yang berjudul American Beauty. Dan kali ini karyanya, 1917 kembali masuk nominasi Oscar dalam 10 kategori, yang 3 diantaranya adalah film terbaik, naskah asli terbaik, dan sutradara terbaik. Garis besar cerita di film ini sendiri cukup sederhana. Dengan setting waktu Perang Dunia Pertama, 1917 mengisahkan dua prajurit Inggris berpangkat kopral yang dikirim jenderalnya untuk membawa pesan surat penting kepada resimen pasukan lain yang ada di barisan perang terdepan. Pesan itu berisi perintah agar membatalkan serangan yang hendak dilakukan terhadap pasukan Jerman. Siasat Jerman yang sengaja memancing mundur untuk melakukan penyergapan di tengah pertempuran telah diketahui kubu Inggris. Andai pesannya tidak tersampaikan, para tentara yang tengah bersiap di depan garis pertempuran dan akan menyerang itu akan masuk ke dalam pengepungan artileri Jerman. Dan artinya pihak Inggris akan kehilangan 1.600 tentara tersebut. Mengingat jebakan maut dari pihak musuh mengancam ribuan nyawa rekan mereka, menjadikan tugas yang diemban Scofield dan Black sebagai misi yang berat. Terlebih, kakak dari Kopral Black sendiri ikut bergabung dalam satuan batalion tempur itu. Di belahan utara Prancis, dua prajurit muda itu berjalan kaki berkilo-kilometer melintasi wilayah musuh, dengan ancaman ledakan dan sasaran tembak. Bahkan harus beberapa kali mengalami pengejaran oleh tentara Jerman.
Mereka berjuang untuk bertahan hidup demi sampainya pesan surat yang menentukan nyawa 1.600 tentara. Jika kita menengok skor rating IMDb, 1917 duduk di angka 8,3. Sementara dalam Golden Globe Award, Mendes bersama filmnya berhasil memenangkan 2 kategori, yaitu sutradara terbaik dan film terbaik dalam kategori drama. Pada ajang tersebut, karya 1917-nya mengalahkan 4 nominasi pesaing, yang 2 diantaranya Joker dan The Irishman yang dibintangi Al Pacino. Dan yang tak boleh dilupakan dari drama berlatar Perang Dunia ke-1 ini, ada faktor sinematografi yang jelas tak kalah penting. Sepanjang film, penonton disuguhkan visual menakjubkan di setiap frame. Tentu hal ini tak lepas dari kelihayan sang sinematografer, Roger Deakins. Efek gambar yang memukau membuat adegannya terlihat begitu epik, sehingga penonton diberikan pengalaman akan visualisasi dramatis yang mencengangkan mata, tanpa kehilangan sisi realistis. Wajar jika film ini berhasil meraih penghargaan Oscar dan BAFTA dalam kategori The Best Cinematography. Bicara di balik layar drama Perang Dunia ke-1 ini, tak ada lokasi yang digunakan 2 kali untuk scene selanjutnya. Satu lokasi hanya untuk satu scenes. Pengambilan gambar one long shot juga membuat para tim harus memastikan dialog pemainnya tidak akan salah. Sementara untuk memuluskan jalannya proses, para pemain figuran yang tak terhitung banyaknya diwajibkan mengikuti persiapan akting selama 6 bulan. Dan pada scenes adegan perang, Mendes sampai harus mengarahkan 500 pemain figuran, penuh totalitas. Ditambah lagi, mengingat parit militer yang begitu luas di film ini dibuat sungguhan. Hebatnya lagi, tak ada satupun adegan yang melibatkan studio dengan layar green screen, termasuk pengejaran tokoh utama di antara reruntuhan bangunan yang dipenuhi adu tembak dan ledakan bom yang terjadi di waktu malam. Semua itu dilakukan dengan pengambilan kamera serta lighting secara manual. Jadi, film 1917 memang layak memenangkan banyak ajang penghargaan, yang diantaranya sebagai berikut. There's only one way this ends. Oke, sekarang waktunya masuk ke rahasia dari one long shot pada film ini. Seperti yang kita ketahui, kalau sorotan kamera sepanjang filmnya terlihat tak pernah sekalipun terpotong. Sebetulnya nyaris mustahil diwujudkan, terlebih dengan adanya adegan tembak, ledakan, bahkan pesawat jatuh. Di mana berarti pemainnya harus menghindari kesalahan sesuai panjang durasi selama 2 jam. Lalu, bagaimana sang sutradara Sam Mendes mewujudkan one long shot pada 1917? Penggabungan shoot adalah jawabannya. Artinya, pengambilan shoot pada pembuatan film ini tidak betul-betul dilakukan sekali atau tanpa cut, melainkan berkali-kali. Hanya saja dari pengambilan gambar-gambar yang terpisah itu, digabungkan dengan eksekusi teknik editing yang begitu soft, dengan menentukan frame pilihan sebagai momen transisi gambar, dan akhirnya menjadikan film ini seakan dibuat one long shot. Padahal, adegan terlama dalam proses pembuatan film ini adalah 9 menit. Secara teknis, sutradara serta para kru mensiasatinya dengan cara saat sorotan kamera terlepas dari aktor, dan berpaling menyorot sebuah lokasi yang boleh dibilang sebagai pengalihan. Saat itulah sebuah adegan pemain mendapat cut. Selanjutnya, para pemeran kembali memulai adegan lanjutan. Meski begitu, tetap saja hal tersebut terbilang sulit, mengingat dilakukan di ruang terbuka, di mana kondisi cahaya dan cuaca yang bisa berubah kapan saja. Juga butuh ketelitian terkait kondisi pemain dan kadar lighting yang harus sama persis dari sebelumnya. Sementara waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan film ini, para kru butuh 2 bulan lebih untuk menjadikan sebuah film yang pada setting ceritanya hanya 2 hari 1 malam. Gimana guys? Udah yakin belum kalau film 1917 layak banget ditonton? Selesai di sini dulu ya bahasan kita. Sampai jumpa.